Para sahabat, kosakata konsep pemberdayaan mulai populer di Indonesia pada tahun 90-an. Profesor Ginanjar Kartasasmita yang pada waktu itu menjadi kepala Bappenas itu menjadi salah satu tokoh yang mempromosikan kosakata pemberdayaan. Kemudian juga ada studi yang dilakukan oleh CSIS pada tahun 96 itu melahirkan konsep buku melahirkan buku judulnya Pemberdayaan. Itu sudah saya baca sekian tahun yang lalu. Dan pada tahun 94 itu senior kami Profesor Heru Nugroho itu mendirikan Institute for Research and Empowerment, dan pada tahun 97 saya bergabung pada IRE. Namanya tetap Institute for Research and Empowerment ya dalam bahasa Inggris. Selain digunakan untuk memudahkan komunikasi secara global, tetapi para senior sengaja mempertahankan konsep empowerment, karena kalau diterjemahkan menjadi pemberdayaan atau kemudian menjadi nomenklatur lembaga penelitian dan pemberdayaan itu akan mengurangi makna atau distorsi. Ya, jadi empowerment diterjemahkan menjadi pemberdayaan ini sebenarnya salah kaprah, salah yang sudah dibenarkan dan diterima secara lazim oleh masyarakat Indonesia, bahkan oleh pemerintah. Padahal itu mengurangi esensi, mendistorsi makna, dan prakteknya juga akan menyimpang dari spirit awal. Ya, jadi konsep dasarnya adalah empowerment. Ya, empowerment itu sebenarnya kan ini sebagai sebuah dialektika kritis. Profesor Heru Nugroho itu kan memperkenalkan empowerment itu karena beliau peroleh dari teori kritis dari mazhab Frankfurt ya, yang itu digunakan sebagai sebuah counter terhadap kekuasaan atau terhadap power. Dan konsep empowerment ini menjadi penting, menjadi relevan di ketika kekuasaan terutama pada masa itu otoritarian. Jadi kekuasaannya sangat otoriter, dan yang dalam teori power ini lebih dominan, lebih menonjol power over, kekuasaan atas. Jadi bukan kekuasaan untuk bukan exercising power untuk kepentingan orang banyak, tetapi power over untuk menindas, untuk menundukkan, untuk mengendalikan, sekaligus kekuasaan yang melayani dirinya sendiri dalam bingkai otoritarianisme. Sehingga empowerment itu sebenarnya mengorganisir kekuasaan para pihak yang lemah, yang powerless. Powerless ya. Jadi powerless itu bukan berarti tidak berdaya. Ya memang tidak berdaya itu menjadi salah satu unsurnya. Tetapi kalau kita pandang secara kritis, sebenarnya ini kan ada spirit ini ya, rakyat bersatu tak bisa dikalahkan. Dan yang kedua, negara itu adalah sumber dari segala sumber masalah. Jadi ini ada di dalam buku John Friedman tahun 92 ketika dia menulis Empowerment, the Politics of Alternative Development. Jadi maksud saya empowerment itu sebagai sebuah kritik dan alternatif terhadap dua hal. Pertama, terhadap power over, ya, power over. Kemudian yang kedua, ini kritik terhadap developmentalisme, pembangunanisme yang semata-mata hanya mengejar pertumbuhan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan. Dua sisi yang sangat kontradiktif. Jadi justru pembangunan atau pertumbuhan itu justru menciptakan kemiskinan, ketimpangan. Tapi kemudian ini dimunculkan empowerment itu artinya sebenarnya power through ya, kekuasaan melalui.
melalui people, melalui masyarakat ya. Ini masyarakat ini kan pengorganisasian ya. Jadi artinya sebenarnya ini juga bermakna partisipasi yang diorganisir oleh banyak orang begitu atau oleh civil society bisa dalam rangka untuk melawan negara ya. Karena negara yang power over, yang otoritarian itu bisa juga untuk melakukan counter discourse atau wacana tanding atas wacana-wacana yang memonopoli kebenaran, termasuk misalnya wacana pertumbuhan ekonomi, wacana pembangunan, wacana penanggulangan kemiskinan yang sebenarnya memproduksi powerless atau memproduksi ya ketidakberkuasaan. Jadi artinya ini makna dasarnya empower itu begitu ya. Jadi intinya kalau kita lihat dari sudut ya, dari sudut people itu ya wadahnya adalah civil society itu. Dan contoh yang lebih populer pengorganisasian empowerment melalui masyarakat sipil ini adalah meruntuhkan otoritarianisme. Itu yang paling utama. Dan kalau kita mengikuti tradisi teori kritis Jürgen Habermas dan teman-teman, itu adalah menciptakan ruang-ruang publik yang bebas, yang komunikatif, yang deliberatif, yang menghadirkan wacana-wacana tanding yang itu diproduksi oleh orang banyak, bukan wacana dominan yang tadi ya. Jadi artinya ini bisa juga disebut ini ya, organizing the power atau reclaim the power gitu ya. Merebut kekuasaan bisa dalam pengertian mengganti penguasa yang buruk, tetapi juga bermakna menciptakan ruang-ruang wacana yang itu bisa menandingi atas wacana utama yang memonopoli kebenaran. Jadi sebenarnya artinya kalau kita mau konsisten, mau duduk, empowerment seharusnya diterjemahkan menjadi pemberkuasaan. Ya, pemberkuasaan, bukan pemberdayaan. Ya memang dalam perjalanannya ini ada satu poin sebenarnya yang menarik, misalnya disampaikan oleh Profesor Rias Rasyid. Tugas utama pemerintah itu adalah public regulation, public good, ya, atau istilahnya service. Yang pertama regulate, mengatur, kemudian yang kedua itu service, melayani, kemudian yang ketiga empowerment. Jadi empowerment dalam pengertian ini berasal dari pemerintah. Pemerintah ini artinya membuka akses para pihak untuk mewujudkan keinginannya, kehendaknya, aspirasinya, potensinya, dan sebagainya. Atau enabling istilahnya, memungkinkan. Jadi memungkinkan setiap pihak itu untuk mencapai atau meraih human achievement sesuai dengan prakarsa, potensi, dan sebagainya. Jadi itu bisa kita lihat, oleh karena itu pemberkuasaan atau empowerment itu bisa kita lihat dari dua sisi ya. Dan tentu apa yang disampaikan oleh Profesor Rias Rasyid, fungsi empowerment yang dijalankan oleh pemerintah ini dalam kerangka demokrasi, pasca otoritarianisme. Kalau di dalam alam otoritarianisme tentu pemerintah itu tidak melakukan empowerment tetapi melakukan power over. Ya. Jadi maksud saya enabling atau dan tentu saja ini juga akan mengandung protecting ya bagi para pihak yang lemah gitu, yang tidak punya kuasa itu diprotek, dilindungi oleh pemerintah. Nah, ini fungsi, saya kira ini fungsi yang menarik ya. Meskipun kita masih perlu mengelaborasi secara lebih bermakna, secara lebih baik gitu ya. Itu satu sisi. Kemudian sisi yang kedua yang saya sampaikan tadi, sebenarnya pemberkuasaan atau empowerment itu adalah organizing power yang dilakukan oleh organisasi rakyat
atau organisasi masyarakat sipil dalam rangka entah itu untuk melawan negara atau mengontrol ya. Mengontrol hajat hidup orang banyak, mengontrol negara. Bisa juga ada proses engagement atau persenyawaan antara masyarakat dengan negara. Sehingga tadi ada titik temu antara empowerment yang dijalankan oleh pemerintah maupun empowerment yang dijalankan oleh masyarakat sipil. Ya, jadi hakikatnya seperti itu, tapi distorsi, penyimpangan, salah kaprahnya luar biasa. Jadi karena diterjemahkan menjadi daya, itulah jadi masalah. Ya, ini sama-sama power. Ya. Jadi power itu satu kosakata yang menjadi pusat perhatian bagi ilmu politik maupun fisika. Kalau dalam ilmu politik itu adalah kekuasaan, tetapi kalau dalam fisika itu energi atau daya. Nah, kita menerjemahkan konsep empowerment bukan dengan ilmu politik, melainkan dengan fisika. Dan para ilmuwan politik itu hampir tidak pernah mengkritik soal itu. Ini justru dikritik oleh para sosiolog yang punya tradisi kritis. Ya, jadi ini kelemahan dasarnya begitu, karena dengan fisika lalu yang muncul adalah daya, pemberdayaan. Pemberdayaan itu didasarkan pada argumen bahwa rakyat atau masyarakat itu tidak mampu atau bodoh, kemampuan SDM-nya rendah, atau mungkin juga tidak punya kemampuan untuk mengakses. Sehingga pendekatan yang dimunculkan adalah pengembangan kapasitas, atau istilah teman-teman itu to give ability, memberikan kemampuan bagi banyak orang. Nanti solusinya adalah pelatihan. Ya. Jadi nanti apapun masalahnya gitu ya, mau bicara apapun ya, entah itu bicara UMKM, bicara BUMDesa, bicara tentang kemajuan desa, maka pendekatan yang diutamakan itu adalah soal kemampuan SDM yang rendah. Sehingga solusinya bukan empowerment secara politik, tetapi empowerment secara fisika. Jadi artinya bukan pemberkuasaan, tetapi pemberdayaan. Itu saya kira akan sia-sia, karena problemnya itu adalah ketimpangan kekuasaan. Ya. Kekuasaan yang pertama kekuasaan yang dominan, yang dimonopoli oleh negara. Kemudian yang kedua adalah kekuasaan yang mengalami penyebaran. Penyebaran dalam pengertian bukan pada struktur negara, tetapi juga pada alat, pada konsultan, pada ahli, pada para pendamping, fasilitator, ilmuwan, ahli, dan sebagainya. Jadi kekuasaannya menyebar ke sana dan tetap saja yang namanya subaltern, orang-orang pinggiran atau rakyat itu ya powerless. Tidak punya kuasa ketika menghadapi dominasi negara dan sekaligus juga teknokrasi para cerdik pandai. Jadi artinya bahwa pemberdayaan yang mereka jalankan itu sebenarnya tidak empower, tidak. Jadi ya pendekatan yang sering ditempuh, misalnya dulu ada program pemberdayaan itu kan begini. Program ini masuk ke dalam desa melalui desa, judulnya pemberdayaan, tetapi tanpa desa. Atau secara garis besar yang disampaikan oleh Toby Carroll, ini kritik terhadap program pengembangan kecamatan dan PNPM Mandiri Perdesaan, ini program kebijakan neolib yang masuk ke dalam negara, melalui negara, tetapi tanpa negara. Judulnya pemberdayaan. Ya, lalu uang sumber daya itu diberikan kepada kepada kelompok-kelompok masyarakat. Jadi tidak menarik.
memberdayakan tetapi pendekatannya proyek. Dan memang salah kaprah yang sangat serius dari pemberdayaan adalah pemberdayaan ini bukan sebagai spirit yang berisi pemberkuasaan tetapi menjadi instansi. Misalnya ada dinas pemberdayaan gitu ya, atau direktorat pemberdayaan dan sebagainya gitu ya. Kemudian juga melalui pendekatan proyek. Proyek nanti intinya adalah tadi antara lain mengorganisir kelompok masyarakat, dilatih, dibantu dan sebagainya. Dulu ada spirit misalnya begini, penanggulangan kemiskinan dengan berbasis atau dengan menggunakan pendekatan pemberdayaan. Artinya mereka mengkritik tentang bantuan sosial atau perlindungan sosial, tetapi ditingkatkan menjadi pemberdayaan gitu. Itu kata mereka. Pemberdayaan itu diibaratkan bukan memberi ikan di dalam piring tetapi memberikan kail. Kail ya. Itu luar biasa itu. Itu wacana dominannya itu seperti itu. Tetapi tahun 2007 saya mengatakan begini. Ini salah kaprah loh, ini gagal paham loh. Ini bisa distorsi loh memberikan kail ini. Karena masalahnya kolamnya sudah tidak ada. Sekalipun itu ada kolam, itu bukan milik rakyat lagi, bukan milik masyarakat setempat lagi, tapi milik orang lain. Nah, kalau masyarakat itu diberikan kail itu istilahnya kewenangan gitu ya. Nah, istilah kewenangan ini juga masalah. Sebenarnya kewenangan itu kan punya pemerintah, misalnya pemerintah desa. Nah, kalau kelompok masyarakat diberikan wenang itu kan maknanya apa? Ini kan terjadi kekacauan ya. Kalau sudah tidak ada kolam, sudah ada ikan, lalu kail itu digunakan untuk mengail apa? Untuk memancing apa? Lalu saya berseloroh, kalau gitu digunakan untuk memancing atau jemuran tetangganya kan gitu ya. Jadi ini ngomong tentang maksudnya ya, barangkali ini kewenangan tadi itu akan meningkatkan akses. Tetapi akses terhadap siapa? Akses terhadap apa? Gitu. Kalau asetnya sudah tidak ada, tidak punya ya kan percuma. Baik itu aset harta benda, kepintaran atau pekerjaan tetap gitu ya. Jadi artinya ya pemberdayaan yang digunakan itu tadi nanti jadinya pelatihan. Misalnya kelompok ibu-ibu yang dipandang lemah gitu ya, nanti dilatih, diberikan modal, diberikan mesin jahit gitu ya. Nanti jalan 2 bulan jahit gitu ya, nggak laku hasil jahitannya ya mangkrak mesin jahitnya. Atau nanti mesin jahitnya dijual pada orang lain. Itu kan pendekatan yang terus-menerus dipakai. Kemudian pemberdayaan juga ditempuh melalui itu tadi istilahnya kelompok. Misalnya kelompok itu ini misalnya ada 10 orang. 10 orang nanti yang mampu 6 orang, yang tidak mampu atau miskin itu 4 orang. Kemudian setelah itu minjam uang ya. Minjam uang itu dengan pola tanggung renteng. Tanggung renteng itu artinya yang nanti membayar utang itu ya itu tadi satu kelompok bukan orang per orang. Jadi orang per orang itu mekanisme di dalam. Cicilan pada bulan pertama lancar. Yang 4 orang yang tidak mampu lancar. Bulan kedua begitu masih lancar. Bulan ketiga wah ini rendet nih. Udah seret nih. Udah seret, tetapi kan ini juragan utangnya kan yang ditagih kelompok. Akhirnya yang 6 itu harus menanggung yang 4. Nah itu yang terjadi. Konon dikatakan ini modal sosial. Jadi pemberdayaan itu maksudnya juga supaya modal sosialnya itu bisa terbangun. Tapi kalau soal modal sosial digunakan untuk utang mengutang ya nggak menarik. Sangat tidak menarik, malah justru itu pendekatan kelompok tanggung renteng itu meruntuhkan modal sosial.
Kemudian yang 6 itu tidak percaya kepada yang 4. Lalu yang 4 itu di-exclude atau diabaikan. Ketika tahun berikutnya minjam uang lagi, yang 4 ini diabaikan atau dikeluarkan. Karena peminjam uang itu juga berpikir ini bisnis ini. Jadi economic return tingkat pengembalian. Kalau kreditnya macet ya mereka gagal. Jadi artinya demi pertumbuhan uang itu lalu mengabaikan empowerment, mengabaikan pemberdayaan. Ya, jadi itu sudah salah kaprah sangat banyak dan Presiden Joko Widodo itu pernah mengkritik bahwa pemberdayaan itu kosakata yang bersayap ya, tidak konkret. Bersayap itu ya bisa ditumpangi apa-apa dan sebenarnya ya pemberdayaan itu nanti akhirnya seperti yang sering saya katakan, program pemberdayaan untuk penanggulangan kemiskinan itu seperti menarik sapi kurus dengan tali yang besar dan panjang. Sapi kurusnya ada di Sumba, ada di NTT, ada di pedalaman Sumatera, pedalaman Kalimantan begitu. Nah, talinya itu besar dan panjang sampai Jakarta. Nah, ini tali ini butuh biaya, butuh orang yang menarik gitu ya. Jadi yang tambah berdaya itu yang mengelola itu tadi, mengelola tali yang besar dan panjang. Sapinya tetap kurus gitu ya. Ya, sapinya tetap kurus. Ini yang jadi masalah begitu dan ini yang namanya pemberdayaan ini ya sudah saatnya untuk ditinjau kembali. Ya, jadi diskurs tentang pemberkuasaan atau kita kembalikan ke konsep awal gitu ya. Itu ke empowerment ya. Jadi ini distorsinya luar biasa, saya kira termasuk juga dia di capture atau diserobot oleh kaum neolib ya. Kaum neolib itu luar biasa. Jadi sebenarnya empowerment itu untuk mengkritik developmentalisme, tetapi empowerment diambil oleh neolib tapi dimodifikasi dengan nalarnya sendiri. Jadi mereka tidak pengen ada organisasi rakyat yang kuat, pemerintah desa yang kuat begitu. Tetapi ya itu melalui pendekatan tadi individu-individu yang dibikin kelompok gitu ya. Ini ada uang, ini kan semacam bisnis dan itu dalam rangka untuk meningkatkan daya beli ya. Bukan bagaimana melipat gandakan kolam ikan, akses aset gitu, bukan. Wah, tapi ya hanya mainan gitu ya. Karena itu ketika kita bicara mengenai pemberdayaan dengan cara memberikan kewenangan pada kelompok, itu malah justru timbul masalah. Apalagi kalau kelompok-kelompok itu nanti ngurus uang dan uangnya tumbuh berkembang. Nah itu akan jadi jadi dinasti tersendiri ya, yang katanya mereka punya nilai tentang akuntabilitas, tetapi ya susah. Akuntabilitas kelompok-kelompok dinasti yang mengelola uang itu kepada orang banyak, misalnya pada musyawarah desa, itu tidak terjadi. Jadi maksud saya ini kerugian atas konsep pemberdayaan ini menjadi sangat luar biasa, sangat besar, dan sekali lagi ini hanya semacam menarik sapi kurus dengan tali yang besar dan panjang.